Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo teman-teman, nama saya Franco Arasi Artonang, NIM F1S1 19085. Kali ini saya akan membahas tentang perkembangan wireless commerce di Indonesia, teman-teman. Nah, kita harus tahu dulu apa sih itu wireless commerce. Jadi wireless commerce ini diambil dari dua kata, yaitu wireless dan commerce. Nah, yang pertama itu wireless itu artinya tanpa kabel ya, wireless gitu. Dan commerce itu artinya perdagangan. Jadi perdagangan yang digunakan tanpa kabel gitu. Misalnya kayak perdagangan yang dilakukan dengan internet gitu ya. Maksudnya di sini. Nah, kemudian ada macam-macam teknologi wirelessnya, teman-teman. Jadi yang pertama itu ada yang namanya radio frekuensi identifikasi, yaitu transponder untuk menyimpan dan mengambil data dari jarak jauh. Kemudian ada mobile commerce. Nih mobile commerce nih teman-teman sering make nih pastinya ya, menggunakan peralatan portable atau mobile gitu. Misalnya kayak ya HP teman-teman, smartphone gitu kan. Nah, kemudian ada LAN wireless. Ini menggunakan komunikasi nirkabel untuk membentuk jaringan area lokal LAN. Biasanya ini di kampus ya, di kampus atau di kantor gitu. Kemudian ada teknologi satelit, ini kendaraan peluncur atau roket untuk tujuan tertentu gitu kan. Misalnya kayak kalau di Indonesia itu ada roket Palapa kalau nggak salah. Itu jadi macam-macam teknologi wirelessnya ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita akan ngebahas tentang wireless commerce di Indonesia. Nah, perdagangan konvensional itu sebelumnya mengharuskan ternyata tatap muka antara penjual dan pembeli ya. Dia perkembangannya pada mulanya itu yang namanya commerce gitu ya, perdagangan itu dilakukan dengan cara ya ini konvensional itu harus tatap muka dengan antara pembeli dan penjual gitu ya. Nih. Nah, kemudian dengan adanya yang tadi wireless commerce nih, perdagangan konvensional menjadi perdagangan elektronik. Bisa lewat HP aja tinggal udah bisa beli barang gitu ya, barang-barang teman apa yang teman-teman mau beli udah bisa sekarang. Yang sebelumnya itu teman-teman harus tatap muka itu benar-benar terjadi gitu ya di suatu tempat gitu. Baru bisa melakukan transaksi, sekarang bisa melalui yang namanya media elektronik gitu ya, wireless. Nah, dampak berkembangnya e-commerce ini, mohon maaf ini ya PPT-nya. Ini dampak berkembangnya e-commerce yang pertama itu murah teman-teman. Ini murah ya, ini murah. Kenapa e-commerce itu bisa berkembang gitu ya? Karena dia yang pertama itu murah gitu. Yang kemudian e-commerce itu dampaknya berkembangnya, kenapa bisa dapat berkembangnya? Karena kemudian hemat waktunya. Yang ketiga, banyak variasi di dalam e-commerce. Yang keempat itu efisien, sehingga e-commerce itu mudah berdampak, ini sangat cepat gitu perkembangannya di Indonesia. Kemudian dampaknya bagi penjual ya teman-teman, bagi penjual itu yang pertama itu ada menurunkan biaya pembuatan teman-teman. Jadi yang awalnya itu kita harus ada tempat gitu ya, harus ada ribet gitu, harus ada tempat yang untuk offline gitu kan, sekarang nggak ada gitu. Yang kemudian pemrosesannya cepat jadinya. Untuk penindustriannya juga cepat teman-teman, jadi langsung bisa disebar gitu ke seluruh Indonesia. Kemudian penyimpanan dan pencarian informasinya ini sekarang makin mudah ya, karena nggak perlu lagi dicatat-catat gitu dia kayak konvensional tadi. Nah, kali ini kita bakal ngebahas salah satu hal yang bisa menyebabkan perkembangan wireless commerce di Indonesia. Itu salah satunya itu Shopee ya. Shopee ini termasuk e-commerce ya teman-teman, e-commerce marketplace lebih tepatnya yang berkembang di Indonesia. Nah, kita harus tahu dulu Shopee itu apa sih? Jadi Shopee itu adalah sebuah aplikasi yang bergerak di bidang jual beli ya teman-teman, secara online dan dapat diakses secara mudah dengan menggunakan smartphone kita teman-teman. Jadi teman-teman udah pada tahu deh Shopee itu apa sih? Kan udah pada tahu nih. Keranjang biru, maksud saya keranjang oranye gitu kan, keranjang oranye, udah tahu itu Shopee pasti ya. Kita udah rata-rata juga pasti udah pernah menggunakan yang namanya Shopee ya, jadi udah tahu deh gimana tuh Shopee. Nah, saat ini aja pengunjung Shopee itu udah menyampai 129 juta teman-teman visit on Shopee gitu kan. Ini aja membuktikan bahwasannya Shopee itu sangat gila sekali ya perkembangannya. Nih, kita analisisnya pengunjung Indonesia di Shopee ya teman-teman. Nih, pada tahun 2018 gitu ya, pada kuartal pertama pengunjungnya itu masih sepi gitu. Nggak sepi sih, cuman lumayan banyak, tapi nggak setahun-tahunnya gitu kan. Nah, pada kuartal pertama pada tahun 2018 saja nih teman-teman bisa lihat sendiri nih,
pengunjungnya ada 34 juta teman-teman. Nah, kemudian lanjut lagi ke 2019, pengunjungnya 55 juta. Lanjut lagi trennya ke 2020, 71 juta. Dan mencapai puncaknya gitu ya, puncaknya pada kuartal keempat 2020 gitu. Mencapai 129 juta pengunjung Shopee, teman-teman. Dari grafik ini aja kita udah bisa menyimpulkan bahwasannya perkembangan e-commerce di Indonesia gitu ya. Perkembangan e-commerce di Indonesia itu sangat-sangat tinggi sekali perkembangannya, teman-teman. Traffic dari Shopee aja ini udah membuktikan bahwasannya orang-orang saat ini sudah mulai mengenal, dan banyak malahan yang mengenal yang namanya e-commerce, wireless commerce gitu ya, teman-teman ya. Kita ambil kesimpulan dari Shopee aja gitu. Nah, pengguna internet di Indonesia ini mencapai 1.320 juta. Dan pengunjung Shopee udah mencapai 1.200 juta 29 juta jiwa ya. Ini 132 juta, di mana 86,3 jutanya itu orang di masyarakat Pulau Jawa, sedangkan masyarakat Maluku, Papua berjumlah 33 juta. Nah, berdasarkan hal ini teman-teman, kita bisa disimpulkan bahwasannya kenapa sih e-commerce, wireless commerce di Indonesia itu bisa berkembang gitu. Karena bisa dilihat bahwasannya e-commerce itu bisa berkembang karena ada yang namanya internet, teman-teman ya. Jadi dia berseluk-beluk berkencimpungan dengan yang namanya internet gitu. Dengan ada internet yang kencang, akses yang kencang, makanya e-commerce itu bisa terus berkembang terus di Indonesia ya, teman-teman ya. Ini sedangkan kita lihat pengguna di Papua itu berjumlah 3,3 juta, itu dikit kali ya. Mungkin e-commerce di sana itu berkembang tapi nggak secepat di Pulau Jawa. Jadi hal ini membuktikan bahwasannya internet itu sangat berpengaruh, tentunya pastinya sangat berpengaruh. Nah, kita langsung aja, perkembangan e-commerce di Indonesia ini semakin pesat. Juga memiliki dampak positif baik bagi bisnis ya, teman-teman. Ini teman-teman yang berbisnis juga banyak kali dampak positifnya ya. Konsumen maupun masyarakat juga memiliki dampak-dampaknya. Bagi pebisnis, e-commerce ini memiliki dampak positif, misalnya kayak pengurangan biaya operasional dan dapat melebar bangsa pasarnya. Keuntungan yang didapat juga bisa lebih maksimal dan mudah dalam mengembangkan bisnis. Hal ini yang menyebabkan e-commerce di Indonesia itu selalu berkembang, makin naik dari tahun ke tahun gitu ya. Nah, ada kata-kata yang bagus sekali ya, dunia dalam genggaman. Jadi zaman sekarang ini dengan internet gitu ya, yang namanya wireless itu pasti terus bisa digenggam kita, teman-teman. Apa aja bisa kita cari, apa aja kita bisa jual gitu, apa aja bisa kita beli, asalkan ada uang sih. Ya itu ya teman-teman intinya. Jadi dunia itu udah dalam genggaman kita kalau zaman sekarang dengan ada yang internet gitu. Jadi wireless commerce, internet itu saling bergantungan, karena enggak sih, wireless commerce itu bergantung dari internet gitu ya. Tanpa ada internet ya wireless itu nggak bakal berkembang. Kenapa Indonesia bisa berkembang e-commerce-nya? Karena rata-rata di Indonesia ini udah banyak internetnya gitu ya. Nah, jadi bagi teman-teman ada pertanyaan gitu ya, ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar video ini ya, teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Terima kasih teman-teman.